kenapa saya memilih Live Good. Pertama, pertimbangan saya adalah ketika saya memilih perusahaan yang saya lihat ada nggak hal yang membuat saya bisa passive income. Itu dulu Bapak Ibu. Kenapa sebabnya? Karena saya tidak selamanya sehat. Karena saya tidak selamanya bisa berkarya. Ada kalanya tubuh ini lelah. Ada kalanya tubuh ini harus istirahat Bapak Ibu. Di usia senja saya nanti, saya harus mempersiapkan segala sesuatunya. Maka saya harus mencari perusahaan yang bisa memberikan saya passive income. Dan itu betul-betul real adanya. Bukan cerita atau bukan pepesan kosong yang membuat kami atau saya atau teman-teman semua yang berada di networking berhalusinasi. Karena titik jenuh itu bertahun-tahun kami sudah mengalaminya Bapak Ibu. Maka saya melihat ada satu peluang besar dari Live Good untuk membuat saya bisa passive income. Bisa pensiun. Nah, dari mana Mas Ardi? Di Live Good ada program 2% ketika Bapak Ibu mencapai diamond. Saya ulang. Di Live Good ada program 2% ketika Bapak Ibu mencapai diamond. Ini program bisa diraih dengan mudah. Ini program bisa diraih dengan cepat bila mana Bapak Ibu sudah punya keyakinan yang kuat terhadap perusahaan ini. Oh mudah banget, gampang banget, simple banget. Loh, ada buktinya nggak? Ada buktinya. Siapa buktinya? Itu Dr. Sugeng Riyadi. Terus ada buktinya nggak? Ada. Siapa? Itu Hardi. Ada buktinya nggak? Ada. Itu Pak Bowo. Ada buktinya nggak? Ada Pak Widi, ada Pak Ahmad Sodik, ada teman-teman kami semua. Ada para leader di luar kota, banyak sekali orang-orang yang hari ini sudah mencapai posisi gold. Yang sebentar lagi akan naik platinum, yang sebentar lagi akan naik jadi diamond. Jadi sebetulnya program ini ada dan bisa diraih dengan catatan Bapak Ibu punya keyakinan untuk bisa bertumbuh. Kalau nggak punya keyakinan, Bapak Ibu tidak rendah hati, tidak humble, cerita 2% dan 2,5% ini adalah cerita pepesan kosong Bapak Ibu. Hanya hayalan, hanya halusinasi. Live Good susah, Live Good nggak mudah, Live Good nggak bisa. Buktinya ada. Siapa? Itu betul alami oleh orang Indonesia sendiri. Artinya tinggal masalahnya Bapak Ibu mau atau tidak. Itu poin pertama Pak Bowo. Jadi kalau Pak Bowo tanya kenapa alasannya Mas Sardi mau kerjakan Live Good, karena saya mau cari uang pasif income, bukan cerita halusinasi, bukan. Loh, memang kenapa Mas Ardi? Karena saya di perusahaan sebelumnya 10 tahun saya bertahan karena ingin cari passive income Bapak Ibu. Ingin cari passive income. Cuman keburu Covid, keburu ekonomi Indonesia tidak mudah. Nah, ketika ekonomi Indonesia tidak mudah, saya paksakan konyol. Saya paksakan bertumbuh di situ. Tidaklah mudah, saya memaksakan energi saya untuk di situ. Jadi, kenapa pilih Live Good? Pertama, ada passive income. Berapa? 2% ketika diamond. Ini poin pertama. Yang kedua, di Live Good daftarnya untuk ngambil hak keagenan, untuk punya toko, untuk punya franchise, untuk punya lisensi. Bapak Ibu punya lisensi, punya toko, tahapnya internasional, dan Bapak Ibu bisa dapetin share bagi hasil 2% omset dunia hanya dengan, saya ulang, hanya dengan 850.000.
hanya dengan 850.000. Anda bilang ini mahal, Anda bilang ini susah, Anda bilang ini nggak mungkin. Masya Allah Bapak Ibu, saya minta tolong banget. Rendah hati, kosongkan gelasnya. Saya tahu Bapak Ibu semua orang-orang hebat. Saya tahu Anda semua pernah sukses di sebuah networking. Saya tahu Bapak Ibu pernah jadi leader besar, pernah membawa nama besar Indonesia, pernah membawa nama besar MLM yang Bapak Ibu pernah pegang. Tapi saya minta tolong satu hal. Lifegood ini makanan yang paling enak, bisnis yang paling gurih, bisnis yang paling simple. Saking simpelnya, maka banyak orang menyepelekan. Tapi saya nggak mau begitu Bapak Ibu. Saya nggak mau, jujur aja. Saya nggak mau karena saking simpelnya, saking mudahnya, modalnya tidak sampai puluhan juta. Saya ulang, modalnya tidak sampai puluhan juta. Dia bilang, wah kapan kayanya bisnis kayak begini. Buktinya Dr. Sugeng bisa dapat 50 juta, say. Bisa sampai 70 juta, bisa sampai 100 juta. Masya Allah Bapak Ibu. Ayo coba lihat modal segitu, bayar bulanannya, bayar tokonya, bayar maintenance-nya, bayar perawatannya, hanya 160.000 milih perusahaan ini. Jadi pertimbangan saya adalah ketika saya memilih perusahaan ini adalah saya tahu betul nih, saya tahu betul bahwa ini bisnis simple, bisa masuk ke segala lini, bisa masuk ke semua sektor. Kalau bisnis saya yang kemarin itu hanya saya yang bisa menjalankannya, hanya beberapa orang saja yang bisa menjalankannya. Tapi begitu saya tahu Lifegood, bisnis 850.000, biaya maintainnya cuma 170.000, murah banget. Tidak ada alasan buat saya tidak sukses. Tidak ada alasan buat saya tidak berhasil. Loh, memang kenapa Mas Ardi? Tidak perlu modal besar. Modalnya hanya dibutuhkan Bapak Ibu pandai bercerita. Bapak Ibu mau melakukan hanya itu. Hanya itu. Itu poin yang kedua. Poin yang kedua. Pertama tadi ada uang passive income untuk hari tua. Ketika Bapak Ibu sudah tidak berdaya fisiknya, Bapak Ibu betul-betul menikmati passive income-nya. Mas Ardi, senyaman itukah kalau kita main di perusahaan Eropa, perusahaan kelas internasional? Bapak Ibu, saya sudah pernah ngelihat teman-teman saya. Sampai hari ini mereka sangat nyaman. Mereka sangat happy. Income mereka miliaran, ratusan juta setiap bulan. Kenapa? Karena kapalnya. Saya ulang, karena kapalnya. Sehingga mereka jadi nyaman, mereka happy, mereka mau kemana saja, mau beli apa saja, membahagiakan anak istrinya, membahagiakan keluarganya, karena kapalnya besar. Nah, saya melihat poin yang ketiga. Kenapa saya memilih Lifegood, kata Pak Bowo? Karena tadi poin yang ketiga, saya melihat Lifegood sudah ada lebih dari 200 negara. Inilah poinnya Bapak Ibu. Artinya ketika Bapak Ibu jadi diamond, Bapak Ibu dibayar uang pensiunnya dari 200 negara. Dari 200 negara Bapak Ibu. Ini nggak main-main loh. Ini nggak bisa dianggap hal yang kecil. Makanya saya akan memperjuangkan ini Bapak Ibu. Ring 1 saya jalan, alhamdulillah saya bersyukur. Ring 1 saya nggak jalan, buat saya nggak ada masalah Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya tahu mereka tidak pernah peduli dengan hidup saya. Yang peduli dengan hidup saya hanya saya dan keluarga saya dan tim saya yang mau jalan Bapak Ibu. Jadi masalahnya Mas Ardi, kalau nanti orang kita prospek lalu dia nggak mau, udah kalau nggak mau tinggalin aja. Memang dia mau bertanggung jawab dengan masa depan Bapak Ibu kalau dia nggak mau? Iya toh? Ngapain berdebat? Ngapain buang-buang energi? Ngapain buang-buang tenaga? Mas Ardi sombong banget? Bukan Bapak Ibu, bukan.
Saya tidak sombong, tapi saya tahu betul energi bisnis ini. Hanya dua. Apa dia? Bapak Ibu hanya ketemu dengan dua orang. Pertama orang yang menolak, yang kedua orang yang menerima. Selesai. Nggak ada lagi cerita lain. Jadi kalau ada orang yang menolak, alhamdulillah, berterima kasih. Kita belajar. Ada orang menerima, alhamdulillah, berarti dia partner saya. Jadi saya melihatnya, Bapak Ibu nggak usah diratapin. Kok dia nggak mau jalan ya Mas Ardi? Saya udah prospek dia nggak mau bergerak. Ya Allah, Bapak Ibu sadari dulu, kita bukan malaikat. Kita bukan Tuhan. Kita bukan nabi, kita bukan presiden. Sebesar apapun bisnis yang Bapak Ibu bawa, sehebat apapun produk yang Bapak Ibu jual, saya pastikan akan ada orang yang menolak Anda. Saya pastikan. Sehebat apapun Bapak bercerita, sehebat apapun Ibu bercerita, sehebat apapun Bapak prospek orang, dakwah, siar kebaikan, saya pastikan pasti ada orang yang menolak kita, Bapak Ibu. Ya, kita comeback. Poin ketiga, perusahaannya cukup besar. Oke, ini poin yang ketiga, Bapak Ibu. Poin yang keempat, Mas Ardi, apalagi bisnisnya mudah, simple, tidak bicara seimbang kanan kiri. Kalau saya cerita ke satu orang itu bertumbuh, saya dibayar komisi fee marketingnya 50% di depan. Saya ulang, ya, saya ulang nih Bapak Ibu. Kalau saya cerita sama Pak Badawi, lalu Pak Badawi closing, saya dibayar komisi fee marketingnya 50%. Cukup sampai di situ? Tidak. Saya dikasih lagi sama perusahaan ketika Pak Badawi bertumbuh, Pak Badawi menikmati bonus titik. Ketika Pak Badawi bonusnya 30 juta, saya dapat 15 juta tanpa mikirin belanja produk, tanpa mikirin seimbang kanan kiri. Hanya dengan satu orang loh. Kenapa harus berhenti bercerita? Kenapa harus menyerah di tengah jalan? Kenapa harus stop sebelum Anda berhasil? Ini poin Bapak Ibu yang keempat nih. Ini hal yang keempat.